مرحبا أهلا النوادي. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادة علي بعلوي وأصول وفروئهم أن الله يؤلي درجات في الجنة يكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala muallif rahimahumullah, muddatul mashi limuqim yawmun wa laylatun walil musafir thalathatu ayamin bilayaliha wa syartu safar ay yakuna mubaha tawilah. Kita sampai ke pembahasan mengusap sepatu khuf. Nah, masa mengusap sepatu khuf bagi yang mukim 1 hari 1 malam, dan musafir 3 hari beserta seluruh malamnya. Dan syarat yaitu sedang safar. Jadi kita bahas sepatu yang biasa digunakan untuk melakukan perjalanan. Di zaman dahulu itu ada sepatu namanya sepatu khuf. Tidak perlu lagi dibuka, kita wudu, kita usap sepatu kita sah. Dengan syarat safar. Kalaupun sudah sampai di tempat tinggal, masa waktunya hanya 1 hari 1 malam. Dengan syarat belum dilepas. Kalau sudah dilepas batal. Ya. Kalau dalam keadaan musafir 3 hari dengan seluruh malamnya. Jadi kita wudu menggunakan sepatu khuf itu selama 3 hari dengan seluruh malamnya. Ketika dalam keadaan musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan. Nah, syarat musafir atau safar harus perjalanan yang sifatnya mubah dan paling minimal 82 km. Kurang daripada itu sepatu itu tidak sah kita wudu mengusap sepatu. Harus dilepas. Kalau sudah perjalanan 82 km fa'akthar atau lebih, maka itu dikatakan safar. Dan di waktu itu juga sudah dibolehkan kita menjamak dan mengqasar salat. Ibtida'ul muddati minantiha'il hadath kain ba'da lubsi. Permulaan waktu dibolehkan mengusap sepatu dari berakhirnya hadas yang dia terjadi setelah menggunakan sepatu. Kama qala sahibu Saffati Zubat, sebagaimana berkata pengarang kitab Saffatu Zubat, rukhisa fi wudu'i kulli hadir yauman wa lailatan. Diberikan rukhsah,
kemudahan di dalam berwudu bagi orang yang hadir di tempat tinggalnya 1 hari dan 1 malam. Walil musafir, bagi musafir fi safaril qasri, di dalam perjalanan qasarnya, ila thalathi, sampai 3 hari berserta ma'a layaliha, beserta seluruh malamnya, minal ihdath. Syurutu jawazil mashi sittatun, syarat-syarat diperbolehkan kita mengusap sepatu khuf itu ada 6. Nah ini kalau kurang salah satu, maka sepatu yang model zaman sekarang ini jarang seperti sepatu yang dimaksud nih, khuf. Syarat pertama, lubsu khuffain ala taharatin kamilatin. Yang pertama, menggunakan 2 sepatu khuf dalam keadaan suci yang sempurna. Kakinya bersih, tidak ada najis di kakinya. Ayyakuna lubsuhuma ba'da ghusli rijlain, yaitu dia menggunakan 2 sepatu tersebut setelah mencuci kedua kaki. Falau labisa ba'da ghusli ihda rijlain ahadal khuffain lam yasih mashu alaihi. Seandainya dia menggunakan sepatu tersebut sesudah mencuci salah satu dari 2 kakinya, maka tidak sah, harus kedua kakinya sudah bersih. Syarat kedua, ayyakuna qawiyaini bihaitsu la yatakharraqa bimasyil muqim fi umuri ma'isyatihi wa masyil musafir fi hajatihi. Syarat kedua, sepatunya kuat, seukuran kalau dia berjalan dengan menggunakan sepatu tersebut tidak rusak. Syarat ketiga, ayyakuna mani'aini linufuzil ma' min ghairi kharzi, dijadikan 2 sepatu tersebut bisa mencegah masuknya air dari celah-celah sepatu. Kalau sepatunya ada celah-celah bisa kemungkinan air masuk, itu sepatu tidak termasuk sepatu khuf. Yang keempat, ayyakuna tahiraini fala yakfi an yamsaha ala khuffin najisin au mutanajjisin. Yang keempat, sepatunya harus suci, bersih dari najis. Tidak cukup mengusap sepatu yang ada najis atau terkena najis. Yang kelima, ayyakuna satiraini li mahallil fardhi minal jawanib wasufli wala yadurru kashfuhuma min a'la. Yang kelima, sepatunya itu harus menutup tempat wajib wudu. Karena dia sepatu berarti tempat wajib wudu di kaki. Di bawah mata kaki bukan sepatu khuf. Dia harus melebihi mata kaki. Dan yang keenam, an la yahsuda li labisihima hadatsun akbar. Yang keenam, bahwa yang menggunakan sepatu dalam keadaan suci dari hadas besar. Kalau dia hadas besar, itu sepatu dia gunakan untuk wudu tidak sah, sepatu khuf. Lianna masha ala khuffaini badalun an ghusli rijlaini fil wudu, karena mengusap daripada kedua sepatu khuf itu pengganti dari mencuci kedua kaki di dalam wudu, la fil ghusli, bukan di dalam mandi wajib. Wa yattadihu min asy-syuruti annahu la yusihhul mashu ala jawarib ma'rufa al-an. Maka jelas kalau syarat-syarat ini sudah dijelaskan, tidak sah mengusap kaus kaki. Kaus kaki kan menutup juga, tapi tidak sah. Atau sepatu-sepatu yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi, sebagaimana tadi dia kurang dari mata kaki, kemudian dia longgar. Nah itu tidak dinyatakan sah untuk menggunakan, kita wudu menggunakan sepatu tersebut, terkecuali harus dilepas. Li'annaha ghairu mani'atil nufuzil ma'i wa ghairu qawiyah. Nah, kaus kaki tidak dapat mencegah tembusnya air dan dia tidak kuat. Wa huwal mu'tamad 'inda jumhuril madzahibil arba, dan ini pendapat yang kuat menurut mayoritas para ulama 4 madhab, atau pendapat dari 4 madhab menyatakan bahwa kaus kaki tidak sah dijadikan seperti khuf, yang dimana kita berwudu dengan sepatu tersebut kita cukup mengusap, tapi kalau kaos kaki harus dilepas. Nah ini pembahasan tentang masalah khuf, sepatu yang digunakan untuk musafir.
Kaifiyatul mashi aqalluhu al-wajib mashu ma yutlaq alaihi ismul mashi min a'lal khuf walau yasira. Nah, cara mengusap paling minimalnya yang wajib itu mengusap apa-apa yang dinamakan dengannya usapan dari bagian atas sepatu walau yasira, walaupun sedikit. Wa akmaluha sunnah, dan paling sempurnanya sunnah an yamsahal khuffa min a'lahu, dia mengusap sepatunya mulai dari bagian atas. Bi imrari asabi yumnahu, dengan dia menyela-nyelai menggunakan jari-jari kanannya, mutafarriqatan, yang terpisah, ada celah. Mina usubi rijli ila awwali saq, dari jari-jari kaki sampai ke awal, di bagian awal dari betis, khututan. Wa kadzalika asfaluhu, demikian juga bagian bawahnya, bi imrari asabi yusrahu mufarraqah, yaitu dia menggunakan jari-jarinya diusap-usap dengan jari-jari bagian kirinya. Minal aqib ilal asabi khututan kadzalik, dari mulai dari tumit sampai ke jari-jari kakinya. Wa yashmulu jawanib wa yakunu masuli a'la wa asfal fi waqti wahid, maka mencakup bagian pinggiran-pinggirannya juga, dijadikan usapan itu bagian atas dan bagian bawah fi waqtin wahidin, di waktu yang satu. Nah, ini pembahasan sekilas tentang menggunakan sepatu khuffain, yaitu sepatu yang biasa digunakan untuk safar. Ya, wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma ssalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ada satu firman di dalam surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala nyatakan nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin itu artinya ubun-ubun. Disebutkan ubun-ubun yang berdusta lagi durhaka. Kalau kita kaji tafsir, kitab-kitab tafsir klasik seperti tafsirnya At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, atau kita membaca tafsirnya Imam Qurtubi, atau tafsirnya Imam Baghawi, atau tafsirnya Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, atau tafsirnya Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Ini para ulama tafsir ketika menjelaskan makna ayat tersebut, mereka menyatakan itu yang dimaksud adalah ubun-ubunnya Abu Jahal. Ubun-ubunnya Abu Jahal. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Dan ini menyebutkan ubun-ubun tapi maknanya seluruh. Menyebutkan ubun-ubun tapi maknanya seluruh. Menurut ulama-ulama klasik, di dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan itlaqul juz'i wa iradatul kulli, menyebutkan sebagian tapi maknanya keseluruhan. Yang disebutkan ubun-ubunnya Abu Jahal, tapi maknanya seluruh daripada wujud Abu Jahal, pendusta dan durhaka. Namun waktu berjalan, ternyata ditemukan fakta-fakta ilmiah. Kenapa Allah sebutkan yang berdusta itu ubun-ubun, yang melakukan kedurkahan itu ubun-ubun? Perjalanan ilmu pengetahuan ditemukan fakta-fakta ilmiah bahwa ubun-ubun ini ada di dalam ubun-ubun otak manusia. Nah, ternyata otak manusia yang bagian depan ini yang menciptakan kebohongan. Fisik ini hanya diperintahkan oleh otak yang ada di depan jika melakukan satu kebohongan. Sekarang ada alat
alat yang mengetes kebohongan seseorang. Pakai komputer, jika berbohong dari layar ketahuan, oh dia berbohong. Yang luar biasa, mereka mengetahui kebohongan itu gambaran otak bagian depan. Bagian depan ini yang berbohong, ubun-ubun. Orang-orang ilmuwan coba membuat riset, para ilmuwan seperti seorang profesor Kate Elmore namanya. Dia membuat satu penelitian panjang. Ini ubun-ubun yang di dalamnya ada otak dinamakan frontal lobe. Disitulah yang menciptakan kebohongan. Jadi orang ketika berdusta itu otak ini dia berproses kemudian menciptakan kebohongan. Diterjemahkan dengan lisan, dengan perbuatan. Ternyata fakta ilmiah ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan nasiyatin kadhibah khati'ah, ubun-ubun yang berdusta, ubun-ubun yang membuat kedurhakaan. Ulama-ulama tafsir terdahulu mereka belum menemukan penjelasan secara ilmiah karena ini penemuan baru. Penemuan baru. Para ulama tafsir kontemporer kekinian seperti Syekh Tantawi, Muhammad Said Tantawi dalam tafsirnya namanya At-Tafsir Al-Wasit. Tafsir Al-Wasit, dan juga seorang Syekh bernama Yusuf Al-Hajj Ahmad di dalam kitabnya Mausu'atul I'jazil Ilmi fil Qur'anil Karim wal Hadith wa Sunnatil Mutahharati. Mereka menyatakan bahwa ubun-ubun inilah yang menciptakan kebohongan, adapun fisik kita itu diperintahkan oleh ubun-ubun. Jadi kalau orang berdusta membuat satu kebohongan, dari ekspresi wajah bisa ketahuan. Ada ilmu sekarang, ilmu psikologi membahas tentang ekspresi wajah. Ciri-ciri orang yang berbohong, kalau berbicara biasa dahi mengkerut, mata melihat ke atas, itu dia sedang menciptakan sesuatu yang tidak ada. Dia sedang mengarang sesuatu yang tidak ada. Nah itu kenapa mengarah ke atas, alisnya ke atas, matanya ke atas? Karena yang berproses menciptakan kebohongan ubun-ubun. Nah ini mencengangkan banyak daripada para ilmuwan. Mereka terkagum-kagum dengan isi Al-Quran. Fakta ilmiah yang baru ditemukan ternyata sudah ribuan tahun yang lalu Al-Quran sudah menjelaskannya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Di dalam Al-Quranul Karim kata ubun-ubun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebanyak 4 kali. 3 dalam bentuk tunggal, 1 dalam bentuk plural, bentuk jamak. Di surat Al-Alaq Allah sebut 2 kali kata ubun-ubun nasiyah. Kalla la in lam yantahi lanasfan bin nasiyah. Tidaklah demikian, seandainya dia Abu Jahal tidak berhenti maka kami akan cabut dari ubun-ubunnya. Kemudian nasiyatin kadhibatin khati'ah, ubun-ubun yang berdusta, ubun-ubun yang melakukan kejahatan dan kedurhakaan. Di surat Ar-Rahman juga Allah sifati para pendosa itu mereka ditarik ubun-ubunnya. Yu'raful mujrimun bisimahum fayukhazu bin nawasi wal akdam. Diketahui para pelaku dosa, orang-orang yang melakukan kejahatan dengan bentuk fisik mereka itu ada tanda, ditarik dari ubun-ubun, wal akdam, dan juga dari telapak-telapak kaki. Nah di surat Hud juga disebutkan kata ubun-ubun, ma min dabbatin illa huwa akhizun bin nasiyatiha. Tidak ada hewan melata yang hidup terkecuali dia Allah menarik ubun-ubunnya. Jadi begitu pentingnya ya ubun-ubun
Karena ubun-ubun ini yang mengatur ternyata menciptakan kejahatan dari otak depan, menciptakan kebohongan dari otak depan. Dan ini fakta ilmiah sudah teruji kebenaran itu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi Al-Quran adalah firman Allah. Adapun informasi tentang kesesuaian dengan fakta-fakta ilmiah itu hanya tujuannya satu, agar kita lebih yakin tentang kebenaran isi Al-Quran. Kalau ilmu pengetahuan saja ribuan tahun terbukti kebenaran informasi yang ada dalam Al-Quran, maka harusnya kita lebih yakin informasi tentang akhirat, tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka. Ini lebih penting daripada sekadar ilmu pengetahuan. Jadi bukan informasi ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Tujuan Al-Quran ingin menjelaskan ilmu pengetahuan, bukan. Bukan kitab biologi Al-Quran, bukan kitab fisika Al-Quran. Al-Quran di atas itu semua. Tapi tujuan informasi tentang iptek itu tujuannya agar kita lebih yakin ada informasi yang lebih penting lagi. Ada kehidupan setelah mati, ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka, ada yang namanya mizan, ada yang namanya hisab, ada yang namanya telaga Nabi, dan seterusnya. Ini tujuannya, menumbuhkan keyakinan. Kalau informasi ilmu pengetahuan saya terbukti benar, maka dipastikan kabar-kabar tentang akhirat itu pasti lebih benar lagi. Itu. Jadi Al-Quran bukan kitab iptek, tapi kalamullah, firman Allah, kitab tuntunan hidup, hudan lil muttaqin. Nah, ini tujuannya seperti itu. Di dalam kaidah, para nabi itu tidak memiliki sifat berdusta. Para nabi semuanya tidak ada yang punya sifat berdusta. Seumur hidup tidak pernah berbohong seluruh para nabi. Bahkan dijadikan sifat mustahil. Apa sifat mustahil? Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para nabi. Dalam kitab Aqidatul Awam karya As-Sayyid Ahmad Marzuki, wa arsala anbiya dzawil fatonah bisidqi wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifi maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalu malaika. Allah mengutus para nabi dengan kecerdasan fatona, bisidqin, dan juga sifat jujur. Ini sifat wajibnya para nabi. Jadi para nabi tidak ada yang pernah melakukan kedustaan. Semuanya apa yang mereka ucapkan, mereka lakukan semuanya dengan kejujuran. Bisidqin. Bahkan dinyatakan di dalam firman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Orang-orang beriman mereka adalah para rijal, para lelaki, sadaqu, yang jujur, menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang beriman. Bagaimana para nabi? Bagaimana para rasul? Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang siddiq. Jadi para nabi tidak mungkin memiliki sifat pendusta, walaupun dalam hal yang sepele menurut kita. Tidak boleh. Itu sifat mustahilnya para nabi. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 261 Hijriah, Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita, alaikum bisidqi, wajib bagi kalian jujur. Ya, jadi jangan biasa jadi tukang bohong. Bohong itu berbohong, berdusta. Ada dua jenis. Mengadakan sesuatu yang tidak ada. Kenyataannya tidak ada, tapi dia adakan. Itu namanya berdusta. Atau sesuatu yang ada ditiadakan. Sesuatu yang ada dia sembunyikan. Ditanya, dia cerita hanya separuh saja. Itu termasuk kedustaan, berdusta. Itu sifat nifak.
Ini penyakit ini kalau dilakukan terus-menerus, khawatir jadi orang munafik. Karena sifat berdusta sifatnya orang munafik. Bagaimana orang munafik? Menunjukkan keimanannya, ketaatannya di hadapan kaum muslimin, di hadapan Nabi Muhammad. Ternyata dalam hatinya berbeda, dia mengingkari ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan oleh Nabi, alaikum bisidqi, wajib bagi kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena jujur membawa kepada kebaikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan membawa kepada surga. Wa ma yazalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktab indallah siddiqa. Jika senantiasa seseorang dia selalu jujur dalam perbuatannya, dalam ucapannya, dan dia menjaga kejujuran tersebut, maka nanti dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, hati-hati kalian dengan sifat berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena berdusta membawa kepada dosa. Wal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya dosa membawa kepada neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzib, jika ada seorang senantiasa dia berdusta, wa yataharral kadhiba, dan selalu dia melakukan kedustaan, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, dikhawatirkan nanti dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Zunun al-Misri, tokoh sufi besar, beliau mengatakan jujur itu senjata yang paling ampuh. Jujur itu senjata yang paling ampuh. Di dalam kitab Tabaqatul Aulia, karya seorang ahli hadis dan sufi bernama Ibnu Mulaqin. Ibnu Mulaqin ini salah satu gurunya Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau lahir pada tahun 723 Hijriah. Di dalam kitab beliau, biografi para sufi, di situ ada pernyataan Zunun al-Misri menyatakan as-sidqu sayfullah, jujur itu pedangnya Allah, fi ardhih, di buminya. Ma wudi'a ala syai'in illa qata'ah, tidaklah diletakkan sesuatu di atas kejujuran melainkan kejujuran itu akan memotongnya. Ini sifat wajib para nabi. As-siddiq. Lawan daripada jujur apa? Bohong. Nabi dan seluruh para nabi, Nabi Muhammad dan seluruh para nabi memiliki sifat wajib jujur. Sifat mustahilnya dusta. Dusta lawan dari sifat jujur. Yang luar biasa, Allah membuat kesaksian orang-orang munafik tukang dusta. Makanya ulama membagi, ada munafik amal, ada munafik i'tiqad, ada munafik amaliyah, perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kemunafikan, di antaranya berdusta. Kalau setiap waktu kerjaannya dusta, khawatir menjelang wafatnya Allah golongkan dia orang munafik. Khawatir, karena dosa-dosa kemunafikan itu dia akan membawa kepada i'tiqad. Munafik i'tiqad. Kalau yang ada di zaman Nabi munafik i'tiqad, Abdullah bin Salul itu munafik, tokoh munafik. Kaum muslimin sholat ikut sholat, kaum muslimin puasa ikut puasa. Tapi ketika kaum muslimin sedang dalam keadaan terdesak, mereka justru melawan kaum muslimin dari dalam. Dan Nabi tahu, makanya mereka ini disebutkan nerakanya paling dasar. Nerakanya paling dasar. Karena lebih berbahaya orang munafik musuh dalam selimut. Kalau musuh yang nampak di depan jelas, tapi kalau munafik dia bersama kita dari dalam. Dalam satu hadis Nabi katakan, inna asyaddan nasi, sesungguhnya manusia yang paling buruk indallah, di sisi Allah, dzu wajhain, orang yang punya dua muka, kata Nabi. Ya'ti biha ulai biwajhin, ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin. Dia datang dengan kelompok tertentu, mukanya beda.
ke kelompok yang lain dia berubah juga. Itu kata Rasul, manusia yang paling buruk pangkatnya di sisi Allah di hari kiamat. Disimpulkan oleh ulama hadis, itu yang dimaksud orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Oleh sebab itu Allah memberikan kesaksian satu surat namanya surat Al-Munafiqun. Surat khusus, surat orang-orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu wahai Nabi Muhammad orang-orang munafik, mereka berkata, sesungguhnya kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Kata orang munafik di hadapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu nih orang munafik, tahu. Tapi nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Kita berhukum yang zahir. Walaupun dia munafik, dia sholat, dia puasa, ya kita anggap dia muslim. Adapun rahasia hati itu yang tahu Allah. Padahal Nabi sudah diberitahukan oleh Allah orang munafik. Maka Nabi membuat satu sistem waspada. Dekat dengan mereka itu hati-hati. Tapi dianggap mereka muslim. Nah ini buruknya orang-orang munafik. Allah gambarkan apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Dan Allah nyatakan Allah tahu engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kemudian Allah tegaskan, dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik sungguh mereka orang-orang pendusta. Nah, sifat munafik pendusta. Jadi jangan biasa berdusta. Kalau kita mulai berdusta yang kecil, lama kelamaan akan yang besar kita berdusta. Lama kelamaan kita berdusta atas nama agama. Nauzubillah min zalik. Bahkan ada hadis yang paling sahih. Jadi hadis yang paling sahih dari semua hadis Nabi, ini hadis mutawatir di atas mutawatir. Hadis tentang kedustaan membawa nama Nabi. Nabi katakan dalam hadis, man kaziba alayya muta'ammidah, siapa yang berdusta membawa namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia sudah mengambil satu tempat di dalam neraka. Ini hadis, kalau ditanya hadis yang paling sahih di antara semua hadis, ini hadis paling sahih. Semua sahabat hampir hafal semuanya di sini. Hadis paling sahih nomor 1 tentang kedustaan membawa nama Nabi. Dan itu terjadi. Sehingga ulama-ulama terdahulu mereka membuat satu penelitian khusus, mengumpulkan hadis-hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi. Para ulama hadis menyebut dengan hadis maudhu', hadis palsu. Wal kazibu mukhtalaqul masnu'u 'alan nabi fadzalika maudhu'u. Satu kedustaan yang dibuat-buat dan menyatakan bahwa ini adalah sabdanya Nabi, maka dinamakan hadis maudhu', hadis palsu. Al-Imam Suyuti mengarang kitab Tadribur Rawi, nama kitab tersebut. Di situ ada beberapa hadis palsu coba dikemukakan oleh As-Suyuti. Di antaranya hadis palsu, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dunia sumber dari segala dosa. Secara makna sahih, maknanya tidak salah. Memang mencintai dunia berlebihan melalaikan kita kepada akhirat, itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa. Namun ketika kita tahu itu bukan hadis Nabi, kemudian kita katakan Rasul SAW bersabda, padahal isinya baik, itu termasuk hadis itu. Berdusta atas nama Nabi. Makanya tidak sembarangan meriwayatkan. Ya, bukan dari Nabi dikatakan bukan dari Nabi. Dari Nabi dikatakan dari Nabi. Ini salah satu contoh kata Imam As-Suyuti. Ternyata diteliti, ini ucapannya Hasan Al-Basri, tabi'in, yang lahir pada tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Diteliti lagi, sebagian ulama mengatakan ini ucapannya Malik bin Dinar. Tapi laisa min qaulin Nabi, bukan dari sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kalau orang yang tidak tahu dia sampaikan, itu masalah tidak tahu ma'zur, dimaafkan. Tapi bagi yang tahu ini celaka dia. Yang tahu celaka. Nah ini yang baik saja celaka. Isi konten daripada hadis tersebut kita nisbatkan kepada Rasulullah, isinya baik. Tapi karena bukan dari Nabi, kita katakan dari Nabi, para ulama hadis mengatakan dia sudah termasuk golongan itu, dapat bangku di dalam neraka. Bagaimana yang isinya tidak baik? Jadi ada satu hadis populer, habbatu sauda syifa'un min kulli da'il haram. Jinten hitam adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Fir riwayah kecuali penyakit tua. Ini disebutkan dia berdagang di pasar, jinten hitam laku. Dia selalu gunakan hadis Nabi. Habbatu sauda syifa'un min kulli da'. Jinten hitam obat dari segala penyakit. Ternyata ada dua pedagang tidak laku. Dagang badinzan. Badinzan itu fofoki, terong. Terong tidak laku. Arrus, pedagang kedua pedagang beras tidak laku. Akhirnya mereka inisiatif. Dia punya laku itu jinten hitam karena ada hadis Nabi. Dibuatlah hadis baru. Dinisbatkan Nabi bersabda. Dibuat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bazinzan syifa'un min kulli da' illa haram. Fofoki obat dari segala penyakit kecuali kematian. Yang satu buat beras, nasi, obat dari segala penyakit kecuali kematian. Diteliti oleh ulama, ini hadis saking palsunya, dia punya sanad tidak ada. Biasanya hadis palsu, walaupun hadis itu dinyatakan palsu, tapi bisa diteliti para perawinya, para periwayatnya. Oh ini fulan bin fulan, oh kadzab, tukang bohong. Itu dalam ilmu hadis biasa begitu. Karena mereka harus cari tahu nih kebenaran otentik, apakah benar Nabi menyatakan demikian. Tapi di ilmu lain atau kita gunakan secara pribadi, itu sesuatu hal yang tidak baik. Tapi di dalam ilmu hadis wajib. Ini tukang bohong, jangan percaya. Tidak mungkin ini. Ini hafalannya lemah dan seterusnya. Nah hadis tentang fofoki itu, obat dari segala penyakit, saking palsunya sanadnya tidak ada. Ternyata dapat kesimpulan yang buat pedagang fofoki. Bukan ulama hadis, pedagang fofoki. Nah yang seperti ini berbahaya. Kemudian dikatakan juga di antara hadis-hadis palsu yang sangat banyak diciptakan, dibuat, tentang keutamaan surat-surat di dalam Al-Quran. Memang tidak semua, tapi kebanyakan hadis yang paling banyak palsunya tentang keutamaan surat-surat di dalam Al-Quran. Padahal baik itu. Para ulama hadis dapat orangnya yang sengaja memalsukan. Disidang orang ini. Bisa dibaca di kitab Tadribur Rawi. Imam Suyuti jelaskan di dalam kitab tersebut. Kenapa engkau palsukan hadis-hadis Nabi? Engkau katakan Nabi katakan surat ini fadilahnya ini, surat ini fadilahnya ini, surat ini fadilahnya ini. Terus engkau katakan itu Rasul bersabda. Kami teliti semua yang kau nyatakan ini tidak ada satupun yang Nabi sabdakan. Berarti engkau sudah berdusta atas nama Nabi. Apa jawabannya? Saya berdusta bukan membawa nama Nabi, tapi saya berdusta untuk Nabi. Saya berdusta bukan membawa nama Nabi, tapi saya berdusta untuk Nabi. Karena Nabi mengatakan banyaklah membaca Al-Quran. Di zaman kita orang-orang sibuk dengan ilmu-ilmu lainnya, ilmu fikih, ilmu filsafat, ilmu-ilmu sejarah, ilmu bahasa Arab. Tapi mereka sudah lupa dengan Al-Quran. Saya ingin mengembalikan mereka untuk kembali membaca Al-Quran. Maka saya ciptakan itu hadis-hadis yang memotivasi mereka untuk semangat membaca Al-Quran dengan banyaknya pahala. Niatnya baik, tapi caranya salah. Dan ulama hadis mengatakan orang seperti ini juga termasuk orang yang berdusta
atas nama Nabi. Nah, ini hadis tentang kedustaan. Makanya sifat dusta itu walaupun niatnya baik tetap tidak baik. Nabi sudah katakan tanda-tanda orang munafik 3 kan? Ayatul munafik 3 dalam hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab. Kalau cerita itu bohong semuanya. Bohong. Ya. Cerita bohong. Kalau sudah orang tidak percaya, itu walaupun dia jujur mereka katakan dia bohong. Itu penyakit yang sangat buruk, dusta itu. Ada kitab paling dasar. Dulu kita masih SD belajar kitab di pesantren atau waktu masih di pesantren, namanya Al-Qira'atu Ar-Rasyidah. Itu ada kisah sederhana tentang bahaya berdusta. Jadi ada seorang pemuda pengembala kambing. Dia setiap harinya mengembalakan kambingnya di ladang. Satu kali dia ingin bercanda dengan penduduk kampung tersebut. Dia berteriak, "Ada serigala, ada serigala, ada serigala. Tolong, tolong." Semua penduduk kampung datang menolongnya. Membawa parang, membawa kayu, satu kampung. Sampai di sana mereka lihat tidak ada itu serigala. Dan kambingnya masih aman, tidak ada yang dimangsa. Pemuda ini tertawa. Dia katakan, "Saya hanya bercanda, tidak ada serigala." Ini penduduk kampung marah, kurang ajar dia. Tidak boleh seperti itu, lain kali jangan kau berdusta. Iya, maaf. Besok harinya dia buat hal yang sama. Dia teriak, "Tolong, tolong, ada serigala memangsa kambing saya." Satu kampung datang. Sampai di sana tidak ada itu serigala. Dia katakan, "Saya bercanda. Saya bercanda." Marah penduduk kampung. "Jangan lakukan lagi." "Baik, saya minta maaf." Hari ketiga serigala yang asli datang. Serigala yang asli datang. Dimangsa kambingnya habis. Dia teriak, "Tolong, tolong." Penduduk kampung mengatakan, bohong dia. Dia berdusta, jangan percaya. Sampai akhirnya kambingnya dimangsa beserta orangnya dimangsa sama serigala. Tidak ada yang tolong. Kenapa mereka tidak datang menolong? Karena sudah distempel pendusta. Walaupun yang ketiga itu jujur, benar adanya. Nah, jangan sampai orang yang terbiasa berdusta jadi seperti ini. Sudah tidak dipercayai oleh orang. Nauzubillah min dzalik. Makanya sifat jelek ini tidak mungkin disifati para nabi, enggak mungkin. Para nabi tidak punya sifat berdusta. Tidak punya sifat berdusta. Para nabi, para rasul sidqun. Sifat wajibnya para nabi, para rasul jujur. Bahkan rasul itu jujur di dalam bercanda, tidak ada kebohongan. Imam Al-Mawardi membuat satu bab dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin. Imam Al-Mawardi ini ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau wafat, Imam Ghazali lahir. Wafat pada tahun 450 Hijriah. Imam Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah. Beliau punya kitab tentang mazhab Syafi'i, kurang lebih ada 39 jilid. Berjudul Al-Hawi, membahas tentang hukum mazhab Syafi'i. Qadil Qudat. Beliau hakimnya para hakim di zamannya. Beliau seorang pakar tata negara, punya kitab tentang Al-Ahkamu Sultaniyah, hukum-hukum pemerintahan. Kitab beliau Al-Ahkamu Sultaniyah. Mawardi dari kata ma'un wardin, air mawar. Al-Mawardi dari kata ma'u wardin, air mawar, karena seluruh keluarganya itu profesinya penjual air mawar. Makanya diberikan julukan Ma'u Wardin, Al-Mawardi. Beliau punya bab khusus membahas mizahun Nabi, candaan Nabi Muhammad. Yang luar biasa, Nabi bercanda semuanya jujur, tidak ada yang kebohongan. Kalau bercanda saja jujur, bagaimana yang lain? Kan kebanyakan orang bercanda itu kan banyak cerita-cerita yang bohong. Yang penting orang tertawa.
Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, bercandanya jujur. Ada seorang wanita datang menemui Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, suami saya sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Apakah engkau pernah melihat suami saya? Kata Nabi, oh suamimu yang matanya putih semuanya. Matanya putih. Kata Nabi, bukan semuanya, matanya putih. Tidak normal matanya. Iya, matanya putih kan. Kalau manusia matanya tidak ada yang putih, hitam semua, itu yang justru tidak normal. Kata Nabi, matanya putih, artinya matanya, semua manusia matanya putih. Titik hitam sedikit. Nah di situ Nabi bercanda, niat bercanda, tapi lihat candaannya tidak ada kedustaan. Nabi makan dengan Imam Ali bin Abi Thalib, diundang oleh seorang sahabat. Dikeluarkan kurma di samping Rasul, Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika makan, Nabi makan, itu ada piring khusus untuk meletakkan biji kurma. Sayyidina Ali niat bercanda dengan Rasul. Setiap Sayyidina Ali habis makan itu kurma, bijinya diletakkan di piring bijinya Nabi. Setiap habis makan letakkan di piring bijinya Rasul. Selesai makan, Imam Ali mengatakan, luar biasa Nabi kita, makan kurma paling banyak. Mereka lihat di piring bijinya Rasulullah penuh dengan biji-bijian, paling banyak. Karena Imam Ali punya porsi kurma, bijinya diletakkan di piringnya Nabi. Apa jawaban Nabi Muhammad? Sehebat-hebatnya Nabi kalian, makan kurma tidak dengan biji. Karena Sayyidina Ali punya piring biji kosong. Nah itu kan Nabi tidak berdusta. Nabi tidak berdusta. Nabi katakan, ya sehebat-hebatnya Nabi kalian, makan kurma tidak dengan biji. Artinya diambil satu argumentasi. Coba lihat nih di sebelah Imam Ali, dia punya biji tidak ada, dia lebih hebat. Itu bukan dusta namanya. Iya, namanya kalimatu talmih dalam bahasa Arab, namanya kalimatu talmih dalam ilmu balaghah, kata sindiran. Kalimatu talmih, dia bukan bab dusta. Ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tempatnya di surga. Kata Nabi, tidak. Engkau tidak di surga. Itu nenek ini menangis. Dia pergi. Kemudian Rasul SAW memanggil sahabat, kejar itu nenek tersebut, katakan kepadanya, innal ajuza la tadkhulul jannah. Sesungguhnya nenek-nenek tidak masuk surga, karena di dalam surga tidak ada nenek-nenek. Semuanya dikembalikan muda, usia 33 tahun. Jadi Rasulullah bercandanya jujur. Itu. Jadi mustahil para nabi itu punya sifat berdusta, walaupun dalam hal yang sepele, tidak mungkin. Sidqun. Ya, ini harus kita pahami. Kita harus yakini itu. Nah, sekarang kasus Nabi Ibrahim. Memang di dalam hadis ada kalimat Nabi Ibrahim berdusta. Dalam hadis. Ini hadis kami sudah teliti, ada di beberapa kitab hadis. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, lahir 202 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, lahir 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Apa bunyi hadisnya? Nabi SAW bersabda, lam yakzib Ibrahimu alaihi salam fi syai'in qat illa fi thalath. Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta sama sekali, kecuali dalam 3 hal. Ini redaksi kata dibilang kadzib, yakzib. Yakzib itu berdusta. Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali dalam tiga hal. Mari kita eksplor biar kita tahu makna sesungguhnya ini. Ya, sehingga kita umat Islam tidak salah memahami redaksi hadis.
Ada ungkapan yang sangat indah dari seorang sufi, Zunun al-Misri, mengatakan taubatul awam minadz-dzunub wa taubatul khawas minal ghaflah. Taubatnya orang awam dari dosa. Kita ini orang awam semua. Kalau kita bertaubat itu karena dosa kita. Tapi taubatnya orang-orang khusus bukan dari dosa, dari lalai. Bagi mereka lalai itu dosa. Contoh sederhana Nabi Adam. Nabi Adam itu diistilahkan di dalam beberapa redaksi aso. Aso itu artinya maksiat. Nabi Adam bermaksiat kepada Allah. Nah, ini mustahil seorang nabi bermaksiat. Tapi perbuatan melarang memakan satu pohon di dalam surga, kemudian Nabi Adam memakannya. Ini dalam surga yang pertama menjadi khilaf di kalangan para ulama. Di dalam surga itu Allah ciptakan untuk kesenangan. Tidak ada larangan. Kalau larangan berarti bukan surga. Allah ciptakan khomar, ada khomar dalam surga. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawah surga sungai-sungai. Bukan satu sungai, sungai-sungai. Berarti bentuknya jamak. Nabi merinci dalam hadis, dalam surga itu ada 3 sungai. Ada nahrul laban, ada sungai susu. Ada nahrul khamr, ada sungai khamar, minuman keras. Tapi di surat Al-Waqiah ditegaskan oleh Allah tidak memabukkan. Rasanya nikmat, lebih nikmat daripada khamar, tapi tidak memabukkan. Nahrul asal, sungai madu. Ini 3 sungai di dalam surga. Nah, khamar itu kan diharamkan di dunia, tapi di surga Allah halalkan karena ilatnya hilang, tidak ada mabuk. Maka yang sesuatu yang di dunia tadinya haram, dia ketika di surga menjadi halal, padahal di dunia haram. Loh, bagaimana buah yang di dunia itu halal di surga jadi haram? Paham ya? Ini logika berpikir. Nabi Adam kan makan buah khuldi. Khuldi itu bukan nama buah, khuldi itu sifat. Dibohongi oleh iblis. Khuldi artinya kekal. Kalau kau makan ini kau kekal. Kekal bahasa Arab dari kata khuld. Khuldi buah yang membuat orang menjadi kekal. Tapi kalau jenis buahnya ada ikhtilaf di kalangan para mufassirun. Ada yang mengatakan buah anggur, ada yang mengatakan buah tin, ada yang mengatakan buah zaitun. Itu. Nah, Ibnu Abbas mengatakan kalau disebutkan surga dengan nama-nama buah yang ada di dunia, itu hanya meminjang nama saja. Tapi bukan hakikat buahnya sama, tidak. Karena di surga lebih hebat daripada yang di dunia. Tapi karena imajinasi manusia tidak bisa merenungkan hal itu, maka Allah pinjam nama-nama yang biasa manusia tahu. Itu. Jadi bukan disebutkan anggur kemudian di surga buahnya anggur, tidak. Hanya pinjam nama saja. Jadi kalau Nabi Adam hanya makan buah, dinyatakan maksiat. Nah, ini versinya para nabi. Itu bagi mereka kesalahan. Bagi mereka merasa itu maksiat, tapi bukan maksiat. Kalau kita orang awam, maksiat itu benar-benar dosa. Tapi kalau mereka maksiatnya bukan dosa. Makanya para nabi disebut dengan wa ismatuhum kasairil malaikah. Mereka terjaga dari dosa sebagaimana seluruh malaikat. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu. Jadi jangan kita salah pahami ketika Nabi Adam melakukan maksiat, kita anggap itu maksiat. Mereka merasa itu satu maksiat. Rabbana dzalamna anfusana. Itu kan doanya Nabi Adam. Kami sudah zalimi diri kami. Padahal kesalahannya apa? Hanya itu. Itu juga bukan dosa. Makanya ulama-ulama ahli tafsir Al-Quran mengatakan itu bukan surga. Yang Nabi Adam tinggal itu bukan surga yang nanti dimasuki di akhir hari kiamat. Yang orang pertama membuka surga itu Nabi Muhammad SAW. Itu bukan surga. Karena ulama yang mengatakan bukan surga, alasannya pertama, di dalam surga tidak ada larangan. Dalam surga tidak ada larangan. Kalau ada larangan berarti bukan surga.
Akan tetapi kalimat jannah di situ secara bahasa artinya kebun yang indah atau miniatur surga yang Allah ciptakan untuk ditinggali oleh Nabi Adam. Itu. Jadi ada khilaf itu. Ada khilaf. Karena di dalam hadis Nabi katakan ana awwalu. Saya orang pertama yadkhulul jannata, yang masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad orang pertama. Dalam kitab Faidul Qadir, bika, kata malaikat penjaga pintu surga, ini pintu surga saya hanya diizinkan dibuka untukmu. Kalau selainmu tidak boleh dibukakan. Riwayat Imam Baihaqi, Nabi katakan hurrimatil jannatu 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha. Allah haramkan surga dimasuki oleh seluruh para nabi hingga aku masuk terlebih dahulu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi Adam, beliau tidak bermaksiat. Sama halnya hadis ketika dikatakan Nabi Ibrahim berdusta dengan 3 dustaan. Itu kalimat berdusta versinya para nabi. Mereka merasa itu satu kebohongan, tapi bukan kebohongan yang kita lakukan, yang orang awam lakukan, itu berbeda. Kemudian ulama kedua mengatakan bukan berbohong, tapi tauriah. Tauriah itu permainan kata atau menjelaskan makna secara tekstualis, tapi maksudnya bukan secara tekstualis. Kiasan, bahasa kiasan. Nah, ini yang diambil oleh para ulama di ilmu mantek, ilmu balaghah, namanya bab tauriah, permainan kata. Nah, sekarang kita coba cari tahu 3 kedustaan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Rasul bersabda, qaulihi inni saqim. Saya sakit, kata Nabi Ibrahim. Walaysa saqima walam yakun saqima. Tapi pada waktu itu Nabi Ibrahim tidak sakit. Itu diabadikan di dalam Al-Quran. Sekelompok kaumnya datang mengundang Nabi Ibrahim menghadiri festival berhala. Mereka adakan semacam festival, acara yang di situ ada prosesi penyembahan berhala. Diundang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada waktu itu melihat ke langit, ke bintang, dan Allah abadikan dalam Al-Quran, fanazara nazratan fin nujum faqala inni saqim. Nabi Ibrahim memandang ke langit, melihat bintang. Mereka yang hadir nih, masyarakat berpikir, oh dia lihat Tuhan, karena mereka menganggap juga bintang itu Tuhan. Lihat. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, saya sakit. Akhirnya ini menjadi alasan Nabi Ibrahim tidak bisa hadir. Nah, dijelaskan oleh ulama itu tidak ucapan dusta. Maksud Nabi Ibrahim, saya sakit, kalau saya hadir di festival tersebut, saya termasuk orang-orang yang sakit. Orang yang punya akal sehat, jiwa yang sehat, dia menjadikan patung yang makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sebagai Tuhan, itu orang yang sakit jiwanya. Kalau saya ikut hadir, saya sakit. Jadi bukan bahasa tekstualis, kiasan, namanya tauriah, permainan kata. Inni saqim, saya sakit. Saya hadir, saya sakit. Makanya Nabi Ibrahim setelah itu berhasil tidak ikut serta di dalam prosesi festival tersebut. Yang kedua, qaulihi lisara ukhti. Ada raja Mesir, dia sering mencari wanita-wanita cantik untuk dirampas. Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah hijrah ke Mesir. Ada yang memberikan kabar kepada raja bahwa ada wanita cantik namanya Sarah. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim. Itu raja dia senang kepada istri orang. Kalau bukan dia istri orang, itu raja tidak suka. Datanglah Nabi Ibrahim dengan sang istri di hadapan raja. Sebelumnya Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, nanti saya katakan engkau bukan istri saya, tapi engkau saudari saya, ukhti. Raja bertanya, ini siapa wahai Ibrahim, wanita cantik ini? Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah ukhti, saudari perempuan
Padahal istrinya. Apakah ini kebohongan? Tidak. Nabi Ibrahim mengucapkan ini saudari saya, maksudnya saudari seagama. Karena waktu itu yang Islam hanya 2 orang, Nabi Ibrahim sama Sarah. Ini saudari saya. Kalimat saudari maknanya saudari saya seagama, seiman. Ini dia. Itu bukan kebohongan. Namanya tauriah. Yang ketiga, diceritakan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Diabadikan di dalam surat Al-Anbiya. Faja'alahum judhadha illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Kaumnya pergi, ceritanya sama dengan festival tadi. Ketika mereka mengundang Nabi Ibrahim menghadiri festival, ini Imam Fakhruddin Ar-Razi meriwayatkan secara utuh dalam kitabnya Mafatihul Ghaib yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Setelah mereka mengundang Nabi Ibrahim menghadiri prosesi festival penyembahan berhala, Nabi Ibrahim mengatakan sakit, saya tidak bisa hadir, saya sakit. Maka mereka tinggalkan Nabi Ibrahim sendiri di kampungnya. Nabi Ibrahim mendatangi tempat berhala yang mereka kumpulkan, kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan semuanya, patung-patung berhala. Hancur berkeping-keping. Faja'alahum judhadha. Dia Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala berkeping-keping, illa kabiran lahum, kecuali patung berhala yang besar milik mereka. Agar berharap nanti dijadikan satu argumentasi, mereka sadar bahwa menyembah patung itu perbuatan yang salah. Dan patung tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Ketika mereka kembali dari festival tersebut, mereka pergi di tempat patung-patung berhala, semuanya sudah hancur. Nabi Ibrahim sudah menghancurkan. Kapak diletakkan di tangan berhala yang besar. Qalu, mereka berkata, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Siapa yang berani melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Mereka katakan begitu. Ini orang yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, dia orang zalim, kata mereka. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ternyata ada yang mengenali. Mereka berkata, ada seorang pemuda, dia sering mencaci maki, mencela Tuhan-Tuhan kita. Pemuda ini bernama Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Kemudian mereka berkata, kalau gitu bawa itu pemuda itu kemari di hadapan pandangan manusia, agar semua bisa menjadi saksi apakah benar dia lakukan ini. Maka datanglah dibawa Nabi Ibrahim di hadapan masyarakatnya. Sebagian ulama tafsir mengatakan termasuk ada Raja Namrud hadir pada waktu itu. Sebagian mengatakan Raja Namrud tidak ada. Ketika sampai di hadapan masyarakatnya yang penyembah berhala, baru mereka bertanya, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah benar engkau yang melakukan ini, menghancurkan patung-patung berhala semua ini? Apakah benar engkau yang lakukan wahai Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Nabi Ibrahim, ini yang lakukan yang besar nih. Karena dia kan masih ada nih patung besar. Dia yang lakukan. Fa'alahu kabiruhum. Patung yang besar ini yang melakukannya. Kalau kalian tidak percaya, fas'aluhum, tanya kepada mereka nih, berhala-berhala kecil yang sudah hancur nih. In kanu yantikun, jika mereka bisa berbicara. Nah, ini kalimat kalau kita membawa cerita ini, kita menempatkan Nabi Ibrahim dalam keadaan takut, itu berbohong. Karena biasanya membela diri lewat berdusta. Bukan saya yang buat, dia kali yang buat. Itu namanya kedustaan. Tapi Nabi Ibrahim pada waktu itu bukan ekspresi takut, beliau tidak ada takut sama sekali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali tidak punya sifat takut, apalagi para nabi. Tapi beliau dengan santai dibawa, wahai Ibrahim, apakah engkau yang hancurkan patung-patung berhala ini? Kata Nabi Ibrahim, bal, mungkin yang menghancurkan ini patung besar ini, berhala besar.
Itu ada kapak di tangannya. Kalau tidak percaya, kalian tanya saja kepada mereka nih, patung-patung berhala kecil yang sudah hancur. Kalau mereka bisa bicara. Itu bahasa sindiran, bukan berbohong. Sedang beradu argumentasi, sedang memainkan logika. Itu. Jadi bukan kalimat berbohong. Tanya kepada patung besar itu, mungkin dia yang lakukan. Dia yang hancurkan. Ternyata mereka akhirnya berpikir sendiri, tidak mungkin dia bisa bicara. Kalau tidak mungkin dia bisa bicara, tidak mungkin dia bisa melakukan hal-hal sekecil ini, bagaimana mungkin dia bisa menciptakan alam semesta yang begitu besar seperti ini? Itu namanya tauria. Tauria, permainan kata. Nah, ini perlu kita yakini bahwa para nabi, para rasul, tidak ada dari mereka yang memiliki sifat berdusta. Kalau ada kalimat-kalimat Nabi Adam bermaksiat, Nabi Ibrahim berdusta, itu versinya mereka. Versinya mereka. Nabi Yunus alaihissalam dakwah kepada kaumnya. Kaumnya tidak terima dakwanya. Akhirnya beliau tinggalkan kaumnya. Ghadiba, dalam keadaan marah, emosi. Ulama tafsir mengatakan Nabi Yunus waktu itu usianya masih muda, sehingga tidak mampu menahan emosi, meninggalkan kaumnya, padahal belum ada perintah dari Allah untuk keluar dari kaumnya. Ditinggalkan kaumnya. Ini bukan perbuatan dosa. Dia sudah berdakwah, mengajak orang ini tidak mau terima nih masyarakat. Niatnya Nabi Yunus bukan meninggalkan dakwah. Bukan. Beliau ingin cari tempat yang mungkin orang terima dakwanya. Itu. Tapi bagi mereka para nabi, Allah jadikan ini kesalahan besar. Seakan-akan seperti dosa. Akhirnya dikasih uqubah, dikasih sanksi. Kontan waktu itu, naik kapal. Di tengah-tengah lautan ombak begitu dahsyat, kapal mau tenggelam. Mereka perintahkan ini barang-barang dibuang, muatan-muatan dibuang. Mereka buang muatan, memang Allah sudah setting sebagai bentuk uqubah, sanksi kepada Nabi Yunus. Tapi sanksinya ini bukan karena perbuatan dosanya Nabi Yunus, tapi derajat mereka terlalu tinggi, sehingga hal-hal yang sepele, yang tidak layak dinisbatkan untuk mereka lakukan, dianggap satu perbuatan dosa, perbuatan yang salah. Padahal kalau diteliti gak ada yang salah. Ini kaumnya tidak mau menerima dakwanya. Beliau cari tempat yang orang terima dakwanya. Dibuang itu barang-barang semua. Ternyata masih belum bisa stabil ini kapal. Akhirnya mereka buat undian. Siapa yang namanya keluar dibuang ke lautan. Ternyata yang keluar namanya Nabi Yunus. Sebagian di antara mereka kenal Nabi Yunus. Ini orang baik, orang soleh. Coba kita ulang lagi. Diulang lagi, diundi. Kedua kali Nabi Yunus juga namanya. Sampai 3 kali nama Nabi Yunus keluar. Nabi Yunus yang mengatakan, sudah laksanakan ini. Ini kayaknya teguran dari Allah. Tahu Nabi Yunus, teguran dari Allah. Nabi Yunus menyadari belum ada perintah keluar meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus sudah keluar. Padahal setelah Nabi Yunus keluar, kaumnya bertobat. Kaumnya bertobat. Jadi orang baik semuanya. Dilempar Nabi Yunus tengah malam. Makanya dalam gambaran Al-Quran dikatakan thalathu zulumat. Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Ketika dilempar ada ikan paus yang sangat besar menelan Nabi Yunus, ikan nun. Makanya julukannya Zunnun. Ditelan masuk dalam perut. Ikan ini bawa ke dasar yang paling dalam di lautan. Bisa bayangkan 3 kegelapan, gelap malam, gelap dasar lautan, gelap di dalam perut ikan. Nabi Yunus berdoa di situ. Suara zikirnya terdengar sampai ke langit. Sebagian malaikat hilang itu kontaknya, sinyalnya hilang setelah jauh di dasar lautan. Kata malaikat, ini suara siapa ini? Ada suaranya tapi kok tidak ditemukan dia berada di mana. Itu malaikat mengatakan begitu. Itu dalam tafsir Ruhul Ma'ani diceritakan begitu. Artinya itu lautan, ternyata ini lautan ini dasarnya ini belum ada manusia yang sampai di dasar lautan.
Lautan yang paling dalam ya, nggak ada. Jadi mau bicara teknologi terbang tembus langit 8, 7 lapis langit, lautan saja yang ada di bumi belum ada manusia sampai dasar lautan yang paling dalam belum ada. Belum ada. Ada kehidupan-kehidupan. Imam Ghazali mengatakan aktsarul makhluk as-samak. Makhluk paling terbanyak di alam semesta ini ikan. Semua yang ada di daratan ada di lautan. Kita mau kuda, di daratan ada kuda, di laut ada kuda. Ikan namanya kaskuda atau ikan, iya. Ular di daratan ada ular, di laut ada ular. Lado, ular. Gajah di laut ada. Ikan itu putri duyung, ikan duyung bukan putri duyung, ikan duyung. Mukanya kayak gajah. Babi ada di lautan. Semua yang ada di daratan ada di lautan kata Imam Ghazali. Bahkan di lautan ada spesies yang tidak ada di daratan. Malaikat dengar suara dari langit. Ini suara orang zikir. Subhanak inni kuntu minaz zalimin. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan. Sebagian malaikat dengar ini suara, tidak asing ini suara, tapi orangnya dicari gak ada. Hilang kontak. Dilapor kepada ya Allah ini ada suara hambamu. Dia bertasbih mengatakan dia bersalah melakukan kezaliman. Kira-kira kezaliman apa yang dilakukan Nabi Yunus? Apa dosanya? Nabi Yunus mengatakan inni kuntu minaz zalimin. Saya termasuk orang-orang zalim. Kalau Nabi Yunus seperti itu dikatakan orang zalim, lantas kita bagaimana? Kelasnya berbeda. Ya, mereka punya hati itu kesalahan yang tidak dianggap sebagai dosa, bagi mereka satu dosa yang besar. Makanya dikatakan saya berbuat zalim. Tapi bukan Nabi Yunus berbuat zalim. Nah ini perlu kita luruskan pemahaman untuk kita mensucikan para nabi. Kita memurnikan mereka, memuliakan mereka. Mereka tempatnya di atas, ma'asum, terjaga, suci, bersih. Tidak ada manusia yang sepangkat dengan mereka. Para nabi di atas segala-galanya. Mau dia walinya wali 10 kutub misalnya, dia memiliki magom wali 10 kewalian, tapi tetap para ulama mengatakan para nabi itu di atas segala-galanya. Makanya kita disuruh hormati Nabi Isa. Nabi Isa kita disuruh hormati. Imam Ali mengatakan jangan kalian mencela Tuhan-Tuhan mereka. Jangan kalian mencela Tuhan-Tuhan mereka. Kalau kalian mencela Tuhan-Tuhan mereka, kalian mengundang mereka mencela Tuhannya kita. Kalian mencela mereka, maka kalian mengundang mereka mencela Nabi kita. Gitu. Itu adab etika yang diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan itu termaktub dalam Sahih Bukhari. Akhirnya Allah terima doanya, Allah ampuni. Nah ini yang saya maksudkan, para nabi ketika disebutkan berdusta, itu bukan berdusta seperti dustanya kita. Mereka tidak berdusta. Dikatakan Nabi Adam bermaksiat, juga demikian tidak. Nabi Yunus dikatakan juga diazab oleh Allah, bukan azab, bukan sanksi karena dosa, tapi tarbiyah. Allah mendidik mereka karena mereka magomnya itu magom yang paling tertinggi yang Allah pilih. Semua para nabi, para rasul 124.000 semuanya punya karakter yang sama, semuanya maksum, semuanya mulia. Itu karena malaikat Jibril dalam satu sisi dimusuhi oleh Yahudi. Nabi Isa, dua agama memandang berbeda. Yahudi menganggap Nabi Isa terlahir dari perzinahan. Nabi Isa terlahir dari perzinahan. Nasrani menganggap Nabi Isa terlahir daripada pernikahan dalam tanda kutip antara Tuhan dengan Maryam. Islam menempatkan Nabi Isa di tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan kalian umat Islam, umat pertengahan, untuk menjadi saksi. Saksinya apa? Dinyatakan di hari kiamat Rasulullah Nabi Muhammad dengan umatnya menjadi saksi atas keyakinan agama lain. Ini Nabi Isa dianggap Tuhan. Ini Yahudi menganggap anak zina. Itu.
Nah, ini agama Islam posisinya di tengah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga akidah kita, keyakinan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang lurus di dalam pemahaman agama kita, terutama kepada para nabi, para rasul, para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'alluqi mimman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.